Dalam episode ini, kita akan membahas ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Dinamai ayatul mudayanah. Ayat yang berkaitan dengan hutang piutang. Baik, kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu melakukan transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, tulislah hutang piutang itu. Kita lihat, ayat ini memberi kita suatu tuntunan bahwa kalau mau melakukan hutang piutang, lakukanlah itu tetapi di dalam benak Anda mesti sudah ada waktu yang ditentukan untuk pembayarannya. Jangan lantas berkata, saya utang, nanti kalau ada duit saya bayar. Itu kan tidak jelas tuh. Dulu ulama-ulama memberi contoh, jangan berkata, itu ada ulama besar di tafsir Al-Maraghi, dia katakan, jangan berkata nanti saya bayar kalau jemaah haji pulang. Karena dulu jemaah haji tidak ketahuan kapan pulangnya. Jangan berhutang kalau tidak ada di dalam benak Anda uang yang kira-kira akan dibayarkan dan diketahui kira-kira kapan akan terbayar. Nah, ini satu tuntunan pertama. Memang kalau kita buka hadis-hadis Nabi, sebenarnya banyak sekali tuntunan yang menganjurkan umat Islam jangan suka berhutang. Hutang itu di siang hari buat seorang mukmin menjadikan dia rendah diri. Di malam hari menjadikan dia resah. Nabi pernah bersabda, seorang syahid yang gugur mempertahankan kebenaran, itu diampuni dosanya oleh Allah. Setelah itu malaikat Jibril turun menyatakan, wahai Nabi Muhammad, kecuali hutang. Itu juga sebabnya, kalau ada orang meninggal dunia, salah satu yang dianjurkan kepada keluarga yang meninggal, kalau ada hutangnya, hubungi saya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dulu zaman Nabi jarang orang bisa tulis baca. Namun demikian Al-Quran sudah memerintahkan, hendaklah ada seorang penulis di antara kamu yang menulis hutang piutang itu. Tulislah dengan adil. Kalau orang tidak adil, dia bisa menyeleweng. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah. Dan jangan seorang penulis enggan menulis sebagaimana diajarkan oleh Allah. Ulama-ulama terus berkata begini, kalau begitu seorang yang memiliki kemampuan, kalau diminta jangan enggan. Penulis jangan enggan kalau diminta menulis. Apalagi, dokter jangan enggan kalau diminta mengobati. Apalagi, guru jangan enggan kalau diminta mengajar. Seniman jangan enggan kalau diminta menampakkan seninya. Itu prinsip. Yang memiliki kelebihan harus mampu untuk memberikan dia punya pengabdian kepada siapa yang membutuhkan. Falyaktub, ditekankan lagi, maka hendaklah dia menulis. Wal yumli lilladzi alaihil haq. Orang yang berhutang, hendaklah dia yang mendiktekan kepada penulis. Kenapa yang berhutang mendiktekan? Karena dengan dia mendiktikannya, itu berarti dia sudah menyampaikan pengakuan lisan, dan pengakuan lisannya itulah yang ditulis. Wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Hendaklah yang bersangkutan ini, yang mengimlakkan ini, bertakwa kepada Allah Rabbahu, Tuhannya. Tuhan yang memeliharanya. Yang berhutang ini harus sadar bahwa orang yang memberinya utang itu sebenarnya digerakkan hatinya oleh Allah sehingga dia mau memberi hutang tadi.
walyattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a. Dan jangan sekali-kali dia mengurangi sedikit pun dari apa yang mereka janjikan. Jangan kurangi jumlah hutang, jangan lebihkan tanggal pembayaran dan lain-lain sebagainya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumil falyumlil waliyuhu bil adl. Kalau yang berhutang itu adalah seorang safih, lemah akal, tidak mampu untuk mendiktekan, sakit atau tua, bisu atau tidak bisa berbahasa atau malu, apa jadinya? Hendaklah walinya yang mendiktekan. Oke. Baru ada pesan, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Transaksi yang ditulis oleh notaris ini, katakanlah demikian, hendaklah disaksikan oleh 2 orang saksi dari kaum lelaki kamu, wahai orang-orang beriman, saksi yang wajar, yang juga harus adil, yang juga harus mengerti. Itu sebabnya ayat ini berkata bukan syahidaini, tapi syahidaini itu artinya 2 orang yang memang memiliki kemampuan di dalam persaksian. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Kalau tidak ada 2 orang lelaki, maka seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Sementara ulama berpendapat bahwa bisa saja, ini dalam perkembangan pemikiran, bisa saja tidak tertutup kemungkinan ada pendapat yang membolehkan 2 perempuan. Betapapun ini persoalan menjadi perselisihan pendapat ulama. Dulu bahkan perempuan itu tidak boleh jadi hakim. Antadilla ihdahuma tuzakkira ihdahumal ukhra wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Saksi-saksi, kalau terjadi sengketa, katakanlah, jangan saksi-saksi itu enggan untuk dapat menyampaikan kesaksiannya. Oke. Kalau memang mereka diajak, baru dikatakan wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajal. Jangan bosan, jangan malas mencatat hutang piutang itu sedikit atau banyak. Sampai kepada waktunya, dia sebut lagi waktunya. Karena utang harus ada waktunya dong. Yang demikian itu, mencatat, mempersaksikan, mendiktekan, dan lain-lain sebagainya. Aqsatu indallah. Lebih adil di sisi Allah dan kenyataan hidup. Mau adil? Itu mempersaksikan itu lebih adil. Wa aqwamu lisyahada, lebih membantu dalam menegakkan kesaksian. Kalau tidak ada penulisan, kesaksian tidak akan kukuh. Wa adna alla tartabu, dan lebih dekat, lebih berpotensi untuk kamu tidak saling curiga mencurigai. Baru dilanjutkan, illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Tetapi kalau perdagangan itu perdagangan kontan, ya silahkan aja, tidak ada masalah, tidak dilakukan pencatatan. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum. Dan kalau kamu juga melakukan transaksi jual beli, persaksikan juga. Nah, salah satu bentuk persaksian itu adalah menulis. Ya kan? Ini ada nota kontan. Oke. Baru dikatakan wala yudarra katibun wala syahid. Janganlah seorang penulis atau seorang saksi atau 2 orang saksi tadi memberi mudarat kepada yang melakukan transaksi. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Kalau kamu tidak lakukan ini, petunjuk ini, itu berarti kamu melakukan sesuatu yang keluar dari ketaatan beragama. Maka karena itu dia katakan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajar kamu dan Allah mengetahui segala sesuatu.